warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Alawiyah Tanjung, DIN 19205056. Saya akan memaparkan materi tentang hakikat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah Pancasila, sejarah pendidikan kewarganegaraan, dan definisi PPKN. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila terbentuk melalui 3 tahap, yaitu 1. Masa kerajaan Kutai, yaitu 400 Masehi sampai 1500 Masehi. Bambang Sumadio mengatakan bahwa Indonesia memasuki prasejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya bukti 7 yupa prasasti. Menurut prasasti tersebut, terlihat bahwa Raja Mulawarman adalah keturunan Raja Aswawarman dan keturunan Kudunggang. Raja Mulawarman mengadakan pesta sesuai dengan prasasti dengan memberikan sedekah kepada Brahmana. Brahmana membangun yupa prasasti sebagai rasa terima kasih kepada raja yang murah hati. Kaum Kutai yang pertama kali membuka sejarah Indonesia pertama kalinya menunjukkan nilai-nilai sosial politik, keluarga kerajaan, jamuan makanan, dan sedekah kepada para Brahmana. Yang kedua, masa kerajaan Sriwijaya, yaitu abad ke-8. Pada abad ke-8, berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra di Sumatera. Kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, yaitu 686 Masehi, kemudian Selat Malaka 775 Masehi. Masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Saat itu kerajaan Majapahit sedang mencapai zaman keemasan pada pemerintahannya. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu kerajaan Kalibangga abad ke-7 dan Sanjaya abad ke-8. Sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut ialah dibangunnya Candi Borobudur atau Candi Agama Buddha pada abad ke-9 dan Candi Prambanan atau Candi Agama Hindu pada abad ke-10. Keempat, masa kebangkitan Indonesia. Sebagai tindak lanjut dan janji Jepang pada tanggal 1 Maret 1925, Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dimaknai dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jambi Tiosakai. Yang kelima, Pancasila di eranya. Pancasila punya sejarah setiap era. Yang pertama yaitu Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan Reformasi. A. Pancasila di masa Orde Lama. Berdasarkan dari isi buku Panitia Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 2017 bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengalami masa-masa sulit pada periode awal Indonesia merdeka. B. Pancasila di masa Orde Baru. Berdasarkan dari isi buku Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 2017 bahwa pada tahun 1968 Presiden Soeharto yang menggantikan mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Pancasila di masa reformasi atau masa kini. Berdasarkan dari isi buku Panitia Peringatan Hari Lahir 2017, pada tahun 1998, seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto dan kursi kekuasaan,
MPR membuat ketetapan TAP MPR 1998 yang mencabut TAP MPR nomor 2 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. B. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Menurut Cholisin MA Lubis 2018, sejarah pendidikan kewarganegaraan terbagi atas 3 periode, yaitu sebelum proklamasi, masa proklamasi, dan masa perkembangan era reformasi sampai sekarang. 1. Sebelum proklamasi kemerdekaan. Pelajaran civis sebelum kemerdekaan atau pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama Burgerkunde. Pada saat itu terdapat 2 buku resmi yang digunakan, yaitu Indice Burgerskap Kunde dan Rak in Plich Bambang Daureso. Kedua, masa sesudah proklamasi kemerdekaan. Udin S. Winataputra Sunarso 2011 menyatakan bahwa pada awal kemerdekaan sebelum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dan diajarkan pada pendidikan formal secara rinci terkait sejarah PKN dan perkembangannya pada masa proklamasi sebagai berikut. A. Kewarganegaraan. Pada tahun 1957, pendidikan moral di Indonesia secara tradisional berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat, dan agama. Awalnya, pendidikan moral dilaksanakan melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Tidak ada pendidikan moral secara eksplisit. B. Civis sebagai pengganti kewarganegaraan. Tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di negara Indonesia. UUDS 1950 tidak berlaku oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan berlaku kembali di Undang-Undang Dasar 1945. C. Kewarganegaraan. Pada tahun 1962, istilah civis diganti dengan istilah kewargaan negara. Perubahan tersebut atas tujuan untuk membentuk warga negara yang baik. D. Pendidikan kewargaan negara. Pada tahun 1968, ditetapkan kurikulum berkaitan dengan mata pelajaran kewargaan negara diganti dengan pendidikan kewargaan negara atau PKN. Somantri menyatakan bahwa mata pelajaran PKN di SDMI terdapat isi yang meliputi pengetahuan kewargaan negara, sejarah Indonesia, dan ilmu bumi. E. Pendidikan kewargaan negara atau PKN. Pada tahun 1972, istilah kewargaan negara atau IKN sebagai pengganti istilah civis, sedangkan pendidikan kewargaan negara atau PKN sebagai pengganti istilah civis education. F. Pendidikan kewargaan atau PKN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 9 mengenai kurikulum pasal 39 bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. G. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kurikulum 1994 sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang dijadikan fondasi dalam membekali siswa dengan karakter ilmu pengetahuan dan menjadi warga negara yang baik atau good citizen. Ketiga, masa perkembangan era reformasi sampai sekarang. A. Kurikulum 1999. Pada tahun 1999, PPKN tidak lagi hanya diajarkan dalam bentuk hafalan, tetapi dikerjakan melalui pengalaman sehingga menjadi terbiasa. B. Kurikulum berbasis kompetensi 2004. Hasil kajian pendidikan kewarganegaraan untuk sering SD atau MI menjadikan
1. Kajian pendidikan ilmu sosial dengan label mata pelajaran pengetahuan sosial dalam kurikulum 2004. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP dicetuskan pada tahun 2006. KTSP sedikit berbeda dengan KBK. KTSP disusun berdasarkan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. D. Kurikulum 2013. Tahun 2013 timbul kurikulum yang dinyatakan sebagai penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP menuntut siswa lebih berkembang lagi dalam mindset karena sebagai berkembangnya zaman, maka harus semakin berkembang juga pemikiran seorang melalui pendidikan. Ujung tombak pendidikan ialah berdasarkan kurikulum. Tanpa kurikulum tidak ada tujuan pendidikan dan tidak ada tujuan peserta didik. Bahkan negara pun juga tidak memiliki tujuan dalam perkembangan dan mensejahterakan masyarakat. C. Definisi PPKN. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga dasar pemersatu atau Anggraini et al. 2020, Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan masyarakat. Jadi, PKN adalah salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor Value-Based Education. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan dalam pendidikan formal untuk membina sikap dan moral peserta didik agar memiliki karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia